bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Ada rencana besar dari partai politik Bung Firdaus untuk pemilihan gubernur DKI itu ya dilakukan tidak melalui pesta demokrasi, tapi dilakukan dengan penunjukan Bung Firdaus. Ini kita belum bisa baca langkah kuda apa yang terjadi sebenarnya, apa cerita di belakang di belakang panggung, dan kenapa sekarang muncul itu, kenapa nggak dari dulu ya. Ini yang mau kita amati Bung Firdaus, dan sebenarnya siapa inisiator atau siapa mastermind di belakangnya Bung Firdaus dan apa tujuannya. Hari ini kita bahas Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi, menarik ya. Jadi di tengah suasana pilpres gitu ya, orang sibuk melakukan kampanye, persiapan untuk melakukan penetrasi, debat capres cawapres gitu ya, logistik suara dan segala macam. DPR mengesahkan RUU untuk daerah khusus Jakarta, Bung Meldi. Dan salah satu yang menjadi kontroversi publik adalah di dalam, kalau tidak salah, pasal 10 ya, dikatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta nanti diusulkan akan dipilih atau ditunjuk langsung oleh Presiden. Padahal selama ini yang kita lihat adalah yang kita alami di Jakarta, saya sebagai warga Jakarta, bahwa Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung oleh rakyat Jakarta, Bung Meldi, melalui pemilihan langsung begitu ya. Dan tiba-tiba ditawarkan untuk melalui Presiden gitu. Nah, tiba-tiba kita merasakan seolah-olah Jakarta kembali ke zaman Fathaillah dulu kepada Gubernur Jenderal Belanda, dan di mana demokrasi kita mundur jauh ke belakang begitu. Dan ini menjadi perdebatan publik, menjadi semacam tentangan publik. Ada apa di balik ini semua begitu ya? Apakah memang nanti Jakarta, entah siapapun nanti presiden yang berkuasa gitu ya, bahwa seorang gubernur Jakarta nanti ditunjuk oleh presiden misalnya, entah itu oleh Jokowi yang menunjuk, entah itu oleh Prabowo, entah itu oleh Anies, oleh Ganjar dan segala macam gitu. Dan itu mendapat sanggahan dari publik, dan pada akhirnya beberapa partai politik itu menarik mengatakan, oh ya, mereka akan tidak mendukung bahwa pemilihan ini dilakukan oleh penunjukan oleh presiden, tapi oleh pemilihan rakyat begitu. Dan dari sisi pemerintah gitu ya, Menteri Dalam Negeri Pak Tito juga membantah bahwa usulan RUU daerah khusus Jakarta itu bukan berasal dari pemerintah, tapi berasal dari partai politik begitu. Dan kalau kita lihat, banyak dari partai politik besar pada akhirnya juga mengatakan bahwa mereka akan menampung aspirasi publik dan mengatakan bahwa untuk Jakarta tidak ada cukup alasan bahwa gubernurnya dipilih oleh presiden. Jadi mereka mengatakan, ya ini semacam politik cuci tangan ya Bung Meldi ya, begitu ya. Mereka katakan akan dipilih oleh rakyat, tapi di balik itu kita menarik untuk melihat kira-kira seberapa seriuskah, seberapa strategiskah Jakarta termasuk dalam melakukan intervensi dalam mekanisme seleksi kepemimpinan di Jakarta sehingga perlu dipilih langsung oleh seorang presiden, Bung Meldi. Ya, ini skenario apa yang diimajinasikan dengan ini Bung Firdaus, yang hipotesis yang bisa kita kira-kira apa sebenarnya yang mereka jadikan target dengan pemilihan gubernur DKI ini secara penunjukan langsung dari presiden? Ya, kalau kita lihat memang walaupun belum resmi ya, bahwa undang-undang ini akan berlaku ketika nanti bahwa DKI Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota negara ya. Artinya ibu kota negara sudah pindah ke IKN, dan DKI Jakarta hanya dikatakan sebagai daerah khusus, dalam hal ini daerah khusus perekonomian, daerah khusus bisnis seperti New York, Bung Meldi begitu ya. Dan kalau kita lihat DKI Jakarta dalam historinya, DKI Jakarta merupakan tempat segala hal, mulai dari kekuasaan, ekonomi, termasuk juga batu pijakan untuk kepemimpinan nasional, Bu Meldi. Gitu. Jadi kalau kita menguasai DKI Jakarta, kita menguasai ekonomi, kita menguasai bagian pendapatan terbesar dari Indonesia, gitu ya. Kalau kita menguasai DKI Jakarta, maka kita menguasai popularitas, publikasi media dan segala macam. Bisa jadi itu menjadi ajang rekrutmen untuk kepemimpinan nasional, begitu. Nah, saya melihat gitu ya, dalam skenario yang agak nakal dikatakan, kalaupun nanti dalam rentang 2 tahun atau 3 tahun, anggaplah gitu ya, atau ketika misalnya, walaupun tidak mungkin dalam setahun ke depan, begitu ya, dalam rentang 2-3 tahun misalnya, dalam presiden yang terbaru gitu ya, kemudian terpilih gitu ya, kemudian kekuasaan itu diberikan kepada presiden untuk menunjuk seorang gubernur DKI Jakarta, bisa jadi ada semacam dealing politik di awal yang mengatakan akan memberikan kemudahan untuk 1 atau 2 pasangan atau kelompok tertentu, Bu Meldi. Gitu. Saya melihatnya seperti itu, begitu. Karena apa? Karena kekuasaannya di tangan presiden, gitu ya. Dan kalau itu memang dikondisikan presidennya sesuai dengan skenario yang dimenangkan adalah kelompok tertentu, gitu ya, maka bisa jadi ketika nanti untuk menjadi seorang gubernur DKI Jakarta adalah kelompok tertentu juga, begitu. Dan kalau itu terjadi, maka power to tend to corrupt, maka penguasaan seterusnya, begitu ya, untuk menjamin regenerasi kepemimpinan pada kelompok yang sama itu akan semakin terbuka, Bu Meldi. Itu salah satu analisisnya, begitu ya.
Tapi yang kedua adalah saya melihat gitu ya, bisa jadi memang ada semacam permainan tanda kutip ya, kalau kita lihat ini berangkat dari usulan dari para politisi di Senayan sana gitu ya, maka bisa jadi ada juga kesepakatan besar gitu ya, walaupun yang dikatakan menolak di awal itu hanya PKS gitu ya, artinya semua partai parlemen di Senayan itu setuju dengan draft awalnya begitu, di luar PKS begitu, baik itu mulai dari Nasdem, PKB, Golkar, PDIP gitu ya, Gerindra begitu ya, artinya setuju bahwa DKI Jakarta dipilih langsung oleh presiden gitu. Dan saya tidak tahu apa reasoningnya, walaupun dikatakan bahwa satu, takutnya ya sekali lagi mereka bicara tentang biaya Bu Meldi, karena pemilu Jakarta biayanya. Tapi kalau kita bandingkan dengan provinsi yang lain, DKI Jakarta relatif murah Bu Meldi. Karena apa? Dia terkonsentrasi pada geografis yang sempit, yang kecil, yang bisa mobilisasinya lebih mudah begitu. Nah yang kedua alasannya, mereka tidak ingin terjadi pembelahan pada pemilu 2017 gitu ya, kembali muncul gitu ya pada pemilu berikutnya gitu. Karena kalau dilihat dalam pemilu 2017 gitu ya, antara Anies dengan Ahok misalnya, dan itu sebagai justifikasi. Saya pikir itu juga salah satu yang tidak mendasar untuk dijadikan alasan. Gitu. Tapi memang sekali lagi, yang saya lihat yang menjadi dasar kuatnya adalah bagaimana ada keinginan sekelompok elit gitu untuk menguasai demokrasi ini gitu, kemudian membenturkan kembali dalam konteks ya kembali disetir oleh sekelompok orang tertentu begitu. Dan itu yang menurut saya menjadi berbahaya gitu. Dan itu yang menurut saya harus kita tentang, harus kita lawan gitu ya, bahwa demokrasi pemilihan gubernur itu harus dilakukan oleh publik, bukan oleh elit politik, Bung Willy, oleh presiden misalnya. Karena kita bukan hidup pada zaman Hindia Belanda begitu ya. Kita hidup pada demokrasi modern yang mengedepankan kepentingan publik, Bung Willy. Ya, ini memang ini ya. Jadi orang semua elit politik ya dari partai politik ini kan percaya diri bahwa presiden dia yang terpilih gitu, sehingga dia mengamankan Jakarta ya sebagai posisi kunci dalam politik Indonesia, sebagai etalase atau miniatur kecil Indonesia ya, itu diamankan. Dan itu di urusan pemilihan itu nggak dipakai lagi, karena itu menjadi sebuah ajang kaderisasi, itu ajang membesarkan orang untuk jadi presiden, Bung Firdaus. Ini yang ditakutkan semua orang gitu ya. Tapi saya nggak belum banyak dapat insight tentang sebenarnya apa yang mereka mau di situ, ataukah telah terjadi politik dagang sapi, kita juga nggak tahu. Tapi tentunya ini adalah melawan hati nurani rakyat Jakarta, ya, rakyat Jakarta yang rasional itu dipangkas kepalanya, diisi kepalanya, sehingga dianggap dia beku, Jakarta dianggap beku, tidak ikut dalam demokrasi untuk mengatur atau untuk memilih kepala daerah di daerahnya, Bung Firdaus. Ya betul. Apakah di baliknya ada semacam dealing-dealing atau perjanjian yang Bu Meldi ya? Jadi perjanjian yang sepakat dengan perjanjian yang lain, begitu kita tidak tahu ya. Kita lihat lagi. Nanti kira-kira seperti apa gulirannya, gitu ya. Tapi kalau memang dilihat dalam konteks yang lebih makro ya, gitu ya. Tentu ini satu, kalau memang digulirkan terus-menerus ya, ini menjadi semacam antiproduktif untuk demokrasi. Kita mengalami setback, gitu ya. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks pemilu 2024, gitu ya. Begitu publik melakukan tentangan, banyak yang protes begitu, maka partai-partai yang tadinya mengiyakan untuk skenario dipilih oleh presiden juga mengatakan tidak gitu. Mereka katakan, oh ya, untuk pemilu Jakarta harus kembali lagi kepada pemilih oleh rakyat seperti yang sedia kala begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih bukan seperti itu Bu Meldi, karena takut kita begitu ya. Ada semacam mungkin ya kekhawatiran pribadi saya mungkin nanti orang akan kembali mengkondisikan dengan alasan apapun pilkada itu dibatasi, dihilangkan gitu ya. Karena kita ingat dalam beberapa tahun terakhir juga kan muncul lagi misalnya pemilu presiden oleh MPR gitu, sempat terletus seperti itu gitu ya. Kemudian juga kita ingat ketika pemilu sebelum 2012 ya, 2010 kalau tidak salah, ada partai politik yang mengatakan pilkada itu juga dihilangkan, pilkada lebih baik dipilih oleh oleh pemerintah saja begitu. Dan itu yang terjadi pada era di awal ketika Ahok calon untuk gubernur DKI Jakarta begitu, itu juga menjadi persoalan. Tapi kemudian muncul lagi sekarang setelah 10 tahun kemudian begitu ya gitu. Nah, memang yang jadi catatan normatif kita gitu dalam konteks kepentingan demokrasi gitu, selalu ada kekuatan-kekuatan yang ingin mengembalikan dalam posisi mundur bahwa rakyat itu tidak lagi berdaulat gitu ya. Rakyat itu tidak lagi memegang kekuasaan. Jadi kekuasaan itu hanya ditentukan oleh segelintir elit politik begitu. Dan saya khawatir nanti kalau memang ini terjadi gitu, maka akan terjadi semacam bahwa seleksi kepemimpinan nasional itu hanya dilakukan oleh
oleh sekelompok orang begitu, bahkan kalau perlu misalnya nanti presidennya tidak hanya cukup dibatasi 2 periode, tapi bisa 3 periode, 4 periode gitu. Jadi kesepakatan bersama seperti terjadi yang di Cina atau di Rusia begitu ya, karena alasan tadi, oh ya ini untuk kepentingan yang lebih pertahanan keamanan, ketertiban gitu ya, dalam penghematan nasional atau dalam biaya yang lebih besar begitu. Dan itu yang mesti kita waspadai, walaupun sekali lagi isu DKI Jakarta pasti akan mendapat pertentangan yang besar dari publik kalau ingin mengembalikan kepada bentuk pemilihan oleh presiden atau oleh pemerintah di luar pemilih langsung, Bung Yadi. Iya, ya, rezim sekarang suka tes ombak, Bung Firdaus, dites sama dia. Contohnya pemilihan presiden 3 periode, tes ombak dulu, kemudian tes ombak anaknya, kemudian tes ombak untuk DKI gitu ya. Tapi ini kalau tidak ada perlawanan bisa gol juga nih Bung Firdaus ya. Nah Betul, kalau kita selama ini tes ombaknya itu ada perlawanan terus. Ini yang luar biasa dari masyarakat sipil kita. Betul, itu yang selalu kita jaga, kita ingatkan bahwa publik adalah pemilik kekuasaan yang tertinggi, Anda bukanlah siapa-siapa gitu ya. Jadi sekali lagi, mumpung belum Pilpres 2024, masih memilih-milih, masih menimbang-nimbang, pilihlah calon pemimpin kita yang paling baik, pemimpin yang benar, memperjuangkan kepentingan rakyat, pemimpin yang berdiri atas semua golongan, pemimpin yang menjaga penegakan hukum dan keadilan, demokratisasi, menjamin hak dasar publik, begitu ya. Bukan hanya sekedar bicara tentang sesuatu yang janji-janji tentang pembangunan, sesuatu yang kadang-kadang itu malah menghilangkan substansi dari demokrasi gitu. Dan saya pikir publik punya kesempatan untuk mengevaluasi itu, dan kita harap tidak salah dalam memilih pemimpin nanti, baik itu Pilpres ataupun juga pemilihan legislatif, Bung Meldi. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.